Halo sahabat Falas, selamat datang kembali di Falas Talk. Bersama dengan saya, Fajar B. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Sahabat Falas yang baru pertama kali melihat kanal YouTube ini adalah tempat obrolan ringan dan santai menyangkut berbagai hal hukum dan HAM. Selain melalui kanal YouTube, sahabat Falas juga dapat melihat Falas Talk di TikTok, Instagram, dan juga kanal tidak berbayar Spotify. Falas Talk juga dapat menginformasikan dan mengedukasi berbagai hal kepada beberapa sahabat yang melihat kanal YouTube ini. Narasumber kita kali ini bersama dengan Bapak Baroto, Direktur Tata Negara. Pak Baroto, silakan memperkenalkan diri. Selamat siang Pak Falas, terima kasih tentunya saya diundang di Falas Talk yang tentunya ini menjadi channel yang akan banyak bermanfaat sekali. Dan pada kesempatan kali ini tentunya saya akan maksimalkan pertemuan ini dengan Pak Falas yang nantinya akan bisa kita sebarluaskan banyak hal tentang informasi, apakah itu isu yang ada saat ini, permasalahannya khususnya terkait kewarganegaraan. Baik, terima kasih Pak Baroto. Sahabat Falas, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen untuk bisa mengikuti konten ini, mendapatkan informasi yang pertama kali. Pak Baroto, terkait Direktorat Tata Negara ini merupakan salah satu direktorat yang ada di AHU ya Pak ya? Oke. Bisa Bapak jelaskan terkait tusi dari Direktorat Tata Negara ini Pak? Baik. Jadi peristilahan di Direktorat AHU itu memang seperti mata kuliah. Ada Direktorat Tata Negara, ada Direktorat Perdata, ada Direktorat Pidana. Nah, betul Pak. Jadi kayak kuliah aja. Kuliah hukum nih ya? Nah, kayak kuliah hukum. Nama-nama mata kuliah itu. Iya betul. Nah, kebetulan kami ada di Direktorat Tata Negara. Di Direktorat Tata Negara ini mempunyai tugas dan fungsi yang ada dua bidang besar di situ, yaitu kewarganegaraan dan partai politik. Kewarganegaraan dan partai politik. Jadi kita menentukan strategi, terus kemudian menyampaikan sosialisasi, terus menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang-bidang tata negara, khususnya partai politik dan kewarganegaraan. Jadi lingkupnya ada di situ. Tidak dalam arti luas tata negara itu menyangkut negara, bagaimana mengaturnya dengan sistem peradilan dan sebagainya, tidak seluas itu. Oh, tidak seluas itu, karena kan ini negara kan macam-macam lembaganya ya. Betul. Lembaganya saja di kita situ. di administrasinya berarti ya. Lebih cenderung seperti seperti itu. Baik, menarik sekali nih Pak. Jadi kita sahabat Falas bisa mempersepsikan Direktorat Tata Negara itu dalam skop tugas dan fungsinya, yaitu pewarganegaraan dan kewarganegaraan dan partai politik. Baik, Pak, spesifiknya kita akan membahas tema yang cukup menarik Pak, tentang kewarganegaraan pada episode kali ini. Kita juga mengenal ada kewarganegaraan, ada pewarganegaraan. Agak rancu di masyarakat mengenai hal ini. Bagaimana terminologi dari kedua hal tersebut Pak? Baik. Jadi ini memang peristilahan yang kemudian selain sebenarnya tidak secara strik ya di undang-undang itu, tapi kemudian berkembang juga di masyarakat karena memang ada terminologi juga di beberapa peristilahan di regulasi itu membedakan antara kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Nah, intinya kalau kita bicara kewarganegaraan itu terkait dengan hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara. Dalam hari ini tentunya misalnya status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu kan dinamis Pak Falas. Mungkin bisa berubah karena ada perkawinan, bisa berubah karena pindah warga negara, atau bisa berubah karena bahkan kehilangan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, itu kita masukkan dalam kelompok kewarganegaraan di situ. Nah, kalau kita bicara pewarganegaraan itu tata cara menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Artinya skopnya orang asing mau menjadi warga negara. Ya, jadi tata cara menjadi warga negara Indonesia. Jadi ini orang asing murni yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Kalau sederhananya, jadi
kalau kewarganegaraan itu kan sudah menjadi WNI. Di situ dengan dinamikanya, apakah dia hilang kewarganegaraannya, apakah dia menikah dengan warga negara asing, nanti di situ akan muncul persoalan bagaimana anak-anaknya kan gitu ya. Nah, kalau yang pewarganegaraan itu yang kita kenal juga dengan nama naturalisasi. Nah, itu orang asing murni. Orang asing murni yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi di situ naturalisasi yang ada beberapa kalau kita perhatikan Pak ya. Naturalisasi itu yang melalui persetujuan di DPR. Ada juga yang melalui kantor wilayah. Yang berkaitan dengan sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, itu bagaimana itu Pak? Jadi gini, ada 3 cara orang asing itu jika ingin menjadi warga negara Indonesia. Baik. Nah, menurut Undang-Undang 2006. Jadi ada 3 cara untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama melalui jalur naturalisasi, yaitu orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ini yang kita kenal dengan naturalisasi tadi. Ini kalau diatur di pasal 8 Undang-Undang 12.006. Nah, di situ ada persyaratan ya, mungkin secara rinci sudah ada sangat jelas, tapi mungkin bisa saya sampaikan antara lain dia berumur 18 tahun, kemudian dia sudah 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, kemudian juga ada proses di situ, ada wawancara, ada bebas dari catatan pidana dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita kenal dengan naturalisasi. Nah, kemudian yang kedua, orang bisa menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan. Nah, baik itu pihak laki atau perempuan bisa sama. Jadi seseorang, orang asing lah tentunya, yang menikah dengan warga negara Indonesia, maka orang asing tersebut diatur untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, diberi jalan, diberi kemungkinan untuk itu. Nah, tanpa harus 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Persyaratannya hampir semua sama, Pak Falas. Jadi dia tetap terkena 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Terus kemudian beberapa persyaratan administrasi hampir sama, misalnya ada akte, ada terus kemudian akte kelahiran, ada bukti dari negara asingnya itu tidak keberatan dan lain sebagainya, hampir sama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan kalau yang naturalisasi tadi, ini prosesnya ini harus melalui kantor wilayah. Harus melalui kantor wilayah dan harus ada proses wawancara di kantor wilayah. Di situ ada namanya tim TP4. Tim ini terdiri dari imigrasi, dari kepolisian, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari kita, dan dari pajak. Dari pajak. Intinya di situ orang asing ini akan kita pastikan bahwa ketika menjadi WNI tidak ada masalah apapun. Misalnya tidak ada catatan pajak, masalah pajak, tidak ada catatan pidana, tidak ada persoalan dengan kependudukan, atau bahkan kejahatan atau pidana dari kepolisian tadi. Kita wawancara di situ. Kemudian juga kita pastikan di wawancara itu yang bersangkutan bisa bahasa Indonesia, faham tentang budaya Indonesia, faham singkat lah tentunya. Terus kemudian tahu dan paham Pancasila, bisa menyanyikan Indonesia Raya. Dan itu praktikal Pak Falas. Jadi kita harus melihat itu setiap orang bang ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, proses ini dilakukan di kantor wilayah. Nah, setelah clear di situ, berkas disampaikan ke AHU, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, di Direktorat Tata Negara. Nah, di situ nanti kita akan telaah lagi sesuai dengan koridor kewarganegaraan tentunya. Dan satu lagi yang penting juga, kita perlu dukungan dari Badan Intelijen Negara, dari BIN, dari BIN. Jadi ada rekomendasi dari BIN. Jadi setelah clear ada rekomendasi dari BIN, baru kemudian kita sampaikan ke Setnek untuk kemudian Presiden mengeluarkan surat keputusan. Nah, itu untuk naturalisasi. Nah, bagi yang perkawinan itu tidak demikian. Dia cukup apply dimanapun, tidak ada wawancara. Jadi persyaratan dokumen saja. Dia apply kemana nih Pak? Nah, apply-nya ke Kementerian Hukum dan HAM. Tetap Kementerian Hukum dan HAM, tanpa harus melalui Kanwil, karena tidak ada wawancara. Tidak ada wawancara di situ. Tidak ada ya ke bahasa, karena kan dia udah menikah dengan warga negara Indonesia kan gitu ya. Nanti masuknya tetap ke Direktorat Tata Negara. Tetap. Nah,
Bahkan saat ini sudah bisa online, sudah bisa dilakukan dimanapun. Kan kita punya aplikasi kewarganegaraan di situ. Nah, yang membedakan cukup nyata juga kalau yang naturalisasi tadi produk akhirnya adalah keputusan presiden. Nah, kalau yang karena perkawinan cukup dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini kalau secara rinci diatur di pasal 19 Undang-Undang 12.006. Jadi itu yang membedakan. Mungkin secara logika tahapannya agak sedikit lebih panjang yang naturalisasi. Nah, karena di situ ada wawancara, ada BIN dan lain sebagainya. Dan mungkin juga pemahaman ideologi dan keindonesiaannya lebih bisa dipastikan naturalisasi lebih baik ya Pak ya dibanding yang menikah tadi itu. Idealnya begitu ya, meskipun seharusnya sama. Memang pembentuk undang-undang mungkin waktu itu mungkin mempertimbangkan bahwa ini sudah ada pengenalan lebih awal karena kan dia menikah dengan warga negara Indonesia kan itu mungkin berbeda dengan yang murni. Kalau murni kan memang baru-baru ya, dia murni mandiri, bahkan sponsornya bisa perusahaan, bisa perseorangan. Nah, kalau ini kan memang karena pernikahan. Jadi memang salah satu apakah itu suami atau istrinya adalah warga negara Indonesia. Nah, jadi ada dua ya Pak Falas. Satu lagi, untuk menjadi warga negara Indonesia adalah karena pemberian penghargaan. Nah, jadi negara ini diberi kewenangan karena penghargaan, karena jasa yang luar biasa dari seseorang, dan karena kepentingan negara itu diberi kewenangan oleh undang-undang di pasal 20 ini. Dia bisa memberikan kewarganegaraan pada seseorang. Nah, ini juga tidak serta-merta, ada prosesnya di situ. Ini bisa dilakukan misalnya atas pertimbangan misalnya karena bidang-bidang olahraga, atau bidang-bidang ilmu pengetahuan, agama atau apapun lah. Nah, memang yang cukup menonjol di kita saat ini adalah olahraga kan, sepak bola gitu. Terutama sepak bola, basket gitu kan. Basket juga ya? Nah, basket banyak. Belum lama ini kita 4 kalau nggak salah. Nah, saya ingin ilustrasikan Pak Falas, gimana sih supaya juga masyarakat ini kemarin cukup polemik nih, gampang sekali memberikan kewarganegaraan kan gitu loh. Sebenarnya ya tidak gampang-gampang juga, karena proses di situ ada rekomendasi juga dari DPR. Jadi ini biasanya diajukan oleh organisasi. Misalnya kalau basket Perbasi, sepak bola PSSI, disampaikan ke Kemenpora. Nah, Kemenpora ini akan mengkaji lah di situ tentang bagaimana prestasinya, bagaimana keuntungannya, bagaimana urgensinya terhadap keolahragaan kemajuan di Indonesia kan gitu. Nah, itu pokoknya dari aspek substansial seperti itu. Nah, sambil berjalan setelah proses itu dilengkapi juga persyaratan dari aspek kewarganegaraan. Misalnya juga paspor, kemudian tidak keberatan dari negara asingnya kan seperti itu. Nah, ini itu yang mengurus tetap kantor wilayah. Bukan, kalau langkah pertama mereka sesuai dengan dari mana dia bergerak ya? Ya, kalau berarti olahraga ke Kemenpora. Berarti Kemenpora yang mengurus semua administrasinya. Ya, lewat situ. Nah, berkas itu kemudian dimasukkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berkas dimasukkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan memverifikasi lagi. Nah, aspeknya tentunya kalau kita adalah aspek formal kewarganegaraan, aspek legal formal kewarganegaraannya. Jadi kalau substansinya kan udah selesai di Kemenpora, kan gitu. Baru kita melihat aspek kewarganegaraannya. Tentunya kami melihat dari cara pandang itu, apakah yang bersangkutan ini memang tidak menjadi warga negara asing, apakah yang bersangkutan ini tidak ada keberatan dari negara yang bersangkutan kan gitu loh. Kalau keberatan akan sulit seperti itu. Nah, terus kemudian juga tentunya ada persyaratan yang sama dengan naturalisasi tadi, ada rekomendasi dari BIN dan lain sebagainya. Nah, setelah kita kaji dan lengkap, kami sampaikan ke Setnek. Nah, dari Setnek nanti akan ditata lagi lah. Nanti Presiden melalui Setnek akan menyurat ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk minta rekomendasi. Nah, setelah dijadwalkan, ya kita minta di situ ada audiensi bahkan. Belum lama ini belum beberapa waktu yang lalu di DPR ya. Saya kira minggu-minggu kemarin kita lakukan 2 calon pemain sepak bola. Nah, itu akan ada seleksi dari DPR, dari kita. Dan tentunya DPR banyak menyorot banyak aspek. Ya kebanyakan sih apa urgensinya, terus kemudian bagaimana nasionalismenya dan lain sebagainya. Setelah dapat rekomendasi sampaikan ke Presiden,
nanti kalau presiden menyetujui akan dikeluarkan keputusan presiden. Nah, keputusan presiden disampaikan, dilanjutkan penyumpahan dan akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Jadi gitu. Jadi ada tiga cara ya. Tetap aja. Tapi yang unik yang ketiga tadi ya karena prosesnya melalui tahapan di DPR. Ya di DPR didalami lagi. Tapi tetap keputusan presiden untuk dia mendapatkan kewarganegaraan. Ya. Baik. Menarik sekali Pak Baroto. Bagaimana dengan PP 21 tahun 2002 yang baru saja diundangkan itu terkait seorang anak ya, anak yang sebelumnya tidak mendapatkan kewarganegaraan diberikan kesempatan menjadi warga negara Indonesia. Seperti apa nih bunyi PP 21 tahun 2022 tersebut Pak? Baik Pak Falas. Jadi saya senang sekali dapat pertanyaan ini Pak Falas karena memang sebenarnya bagi kami ini masa-masa yang kami harus menyebarluaskan, mengingat pertama urgensi PP tersebut, yang kemudian juga karena ada batasan nih. PP ini hanya 2 tahun Pak. Hanya 2 tahun ini? Hanya 2 tahun. Sejak diundangkan? Iya, sejak diundangkan. Jadi at least diundangkan ini 31 Mei 2022. Artinya jadi sampai tanggal 30 Mei 2024. Sudah close nih kesempatan ini. Padahal ini luar biasa. Ini sebenarnya wujud dari kehadiran negara yang luar biasa. Karena apa? Mungkin saya harus sedikit cerita. Undang-Undang 12.006 sudah sangat bagus lah. Progresif, banyak kepastian, banyak perlindungan ditawarkan di situ. Tetapi ada beberapa juga yang ternyata karena satu dan lain hal masyarakat kemudian dihadapkan pada posisi yang kemudian dia malah terancam menjadi asing. Nah, itu ada 2. Satu, pertama anak-anak yang lahir sebelum 2006. Untuk lahir sebelum 2006. Indonesia ini kan berkewarganegaraan tunggal. Tapi bagi anak-anak yang sebelum 18 tahun yang hasil perkawinan campur diberi kesempatan berkewarganegaraan ganda. Tapi setelah 18 tahun atau sudah kawin harus pilih. Jadi secara umum Indonesia ini adalah menganut asas berkewarganegaraan tunggal. Ada kasus bagaimana dengan anak-anak yang lahir sebelum 2006. Masih berlaku undang-undang yang lama, masa-masa peralihan. Nah, itu ada ketentuan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun supaya bisa menjadi warga negara Indonesia harus memohon. Nah, ini kalau kita kenal, mungkin kalau teman-teman yang memang bergerak di bidang kewarganegaraan tidak asing, harus memohon kita karena aturannya di pasal 41, makanya memohon pasal 41. Nah, dengan permohonan surat keputusan itu, maka anak tersebut bisa menjadi WNI tanpa harus kehilangan asingnya. Nah, gitu loh. Nah, catatannya apa? Kalau tidak, rupanya pendaftaran ini dibatasin juga Pak Falas. Pendaftaran ini hanya dibuka sejak berlakunya Undang-Undang 12.006 sampai 4 tahun. Jadi tahun 2010 sudah di-close juga. Sudah di-close. Jadi bagi anak-anak yang lahir setelah tahun 2010 normal, tidak perlu mendaftar. Tidak perlu mendaftar. Otomatis dia punya bisa menjadi sebelum 2006 tapi tidak melakukan pendaftaran sampai tahun 2010 otomatis dia otomatis dia tidak menjadi WNI. Artinya asing dia. Nah, ini Anda bayangkan, anak-anak warga negara Indonesia bahkan ada yang lahir di Indonesia, dia menjadi asing. Di negerinya sendiri menjadi asing karena tidak mendaftar. Kalau tidak mendaftar itu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, tadi saya sampaikan, anak-anak berkewarganegaraan ganda setelah 18 tahun atau kawin itu diharuskan memilih Pak. Jadi Indonesia ini hanya tunggal, nggak boleh dui itu. Nah, bagi anak-anak yang dui tadi, yang karena perkawinan campur, setelah 18 tahun atau kawin harus pilih. Nah, undang-undang menentukan lagi nih, diberi jangka waktu cuma 3 tahun. Jadi sederhananya maksimal 21 tahun anak itu harus milih, anak berkewarganegaraan ganda itu harus pilih salah satu. Nah, fakta yang ada Pak Falas, 2 kondisi tadi rupanya banyak menemui masalah. Jadi anak-anak yang lahir sebelum 2006 yang tidak mempunyai pasal 41 dan anak yang mempunyai pasal 41 tapi tidak melakukan pilihan di saat 21 tahun. Nah, ini mereka asing. Dan faktanya saat ini rupanya masih banyak Pak Falas, waktu itu kita temui. Itu persoalannya macam-macam. Ada yang mungkin kurang sosialisasi, ya kan? Abai juga mungkin ya. Abai juga, kepedulian masyarakat juga saya kira fair-fair juga ya masyarakat itu kadang-kadang
pemerintah sudah luar biasa juga lah, kita intensif sosialisasi, tapi kadang-kadang ya itulah pemahaman masyarakat beda-beda kan. Terus kemudian juga ada yang memang mereka sedang mengenyam pendidikan, Pak Falas. Oh, mungkin butuh beasiswa dari negara tersebut. Di saat pendidikan belum selesai, mereka diharuskan memilih. Iya. Nah, ini kondisi yang tentunya tidak diinginkan, karena nanti tiba-tiba dicabut beasiswanya kan, gitu. Nah, betul. Diskusi dan pengamatan kita tentunya dengan dukungan instansi lain, banyak rupanya yang pada posisi seperti itu, yang bahkan yang mereka sekolah di luar negeri kan SDM yang kita anggap unggul kan, betul. Dan mereka terancam nanti kalau kita biarkan saja akan menjadi asing, atau bahkan anak-anak yang lahir di Indonesia tidak pernah keluar negeri hanya karena salah satu orang tuanya ini asing. Nah, kemudian dipaksa dia harus asing kan, dia tidak pernah keluar negeri. Nah kan gitulah. Ini jumlahnya lumayan banyak Pak Falas. Kalau di catatan kita mungkin sekitar 4.000-an lebih yang berpotensi itu. Itu baru yang terdata Pak ya, karena dianggap berpotensi. Oke, berpotensi itu. Bagaimana yang nggak berpotensi itu Pak? Nah itu kan. Menikah dengan nelayan misalkan, nelayan asing. Ya betul. Nah sosialisasi harus kurang gencar ini Pak. Nah itulah kondisi itulah yang memungkinkan lahir PP 21. Nah, karena kondisi itu pemerintah berpandangan inilah negara harus hadir. Baik. Pilihannya waktu itu ini agak problematik juga ini. Karena asing, sementara itu ketentuan undang-undang nih, Pak Falas. Kalau asing harus naturalisasi dong harusnya kan gitu. Tapi kan mereka nggak mungkin. Mereka bukan asing. Iya, mereka kan sebenarnya ada yang WNI juga, tapi sesuai undang-undang udah asing nih. Undang-undang udah asing. Iya kan? Karena orang tuanya warga negara asing. Ya kan gitu. Sesuai undang-undang asing. Nah, prosesnya harus naturalisasi. Diskusi panjang waktu itu dengan Setnek, dengan Kemenlu, dengan Kemendagri. Ini kalau mau diterapkan seperti orang yang naturalisasi tadi, lumayan memberatkan dan akan banyak yang terancam menjadi asing. Belum lagi prosesnya yang panjang, biayanya yang panjang, biayanya yang lumayan mahal, 50 juta untuk naturalisasi itu. Nah akhirnya hasil diskusi kemarin, kita diskusi dengan Setnek, Kemenlu, kita harus mencari regulasi payung hukum. Kalau undang-undang relatif susah, karena proses merubah undang-undang prosesnya panjang. Nah sampai diskusi mengerucut, kita memberikan kemudahan kebijakan di bawah undang-undang saja. Nah akhirnya PP 21 2022 ini diubah. Nah intinya PP ini memberikan kemudahan dan perpanjangan. Memberikan kemudahan dan perpanjangan bagi kawan-kawan yang dua kelompok tadi. Kemudahannya apa? Persyaratannya diperingan, disederhanakan. Kemudian biaya juga murah, cukup 5 juta. Itu 5 juta masuk sebagai PNBP negara? PNBP resmi, kita resmi. Semua resmi sekarang. 50 juta juga PNBP resmi PNBP resmi, semua ada aturannya. Saya kira ada tadi masuk ke kamar-kamar mana gitu. Ya, itu resmi, sangat terbuka dan apalagi sudah online. Apalagi sudah online. Nah, terus yang penting juga itu tadi memberikan perpanjangan waktu. 2 tahun Pak ya? Nah, diberi kesempatan 2 tahun silahkan. Tapi 2 tahun ini ya, 2 tahun ini sudah strict sekali. Kalau sudah 2 tahun ya itu problem sekali itu sudah. Nah ini yang kenapa saya sampaikan, saya menjadi antusias kalau membicarakan masalah PP 21 2022 ini. Jadi itu backgroundnya seperti itu. Prosesnya tetap sama? Prosesnya sama, jadi tetap harus melalui kantor wilayah, dimajukan ke kantor wilayah. Terus kemudian prosesnya sama. Nah, tapi kita sudah diskusi, sudah rumuskan di PP dan kebijakan antar instansi. Untuk ini khusus Pak. Jadi meskipun harus di Kanwil, proses wawancara tentunya dengan treatment yang berbeda. BIN pun yang dulu BIN ini punya pertimbangan dan cara kerja sendiri dan kita tidak bisa ikut campur. Tapi untuk yang ini mereka sudah paham. Jadi mereka kalau yang masuk subjek ini pasti akan cepat. Nah, gitu loh. Tapi ada diatur di PP tersebut berapa lama durasi sampai akhirnya pemohon tersebut mendapatkan kewarganegaraan? Ada. Jadi kita misalnya 14 hari di Kementerian Hukum dan HAM, 7 hari kementerian harus mengeluarkan gitu loh. Menteri harus menandatangani kan seperti itu. Pak, tadi Bapak sampaikan ada 4.000 orang yang terdata yang potensial. Ya. Apakah mereka semua sudah tersosialisasikan bahwa pemerintah hadir dengan mengeluarkan PP 21 2022? Dan sejauh mana mereka akhirnya sadar bahwa mereka harus segera untuk melakukan proses permohonan kewarganegaraan? Oke. Jadi memang isu ini kan memang jauh hari sebelum berlakunya PP sudah mulai ada yang minta jalan keluar, diskusi gimana, dan makanya saat itu kita menjanjikan nanti akan kita informasikan.
Nah, sejak berlakunya itu kita ya intensif sosialisasi. Intensif ya. Lewat online, terus kemudian lewat fisik juga, terus kemudian juga kita surati. Kita kan punya database tuh. Kita infokan mereka. Sudah ya. Sudah kita infokan ke mereka, kita surati secara khusus. Kemudian juga ke kantor wilayah, ke perwakilan. Nah, yang kita tekankan saat ini karena waktu 2 tahun, sehingga saat ini ketika ada yang memohon itu terima saja. Jadi kita terima saja. Itu yang kita sampaikan ke perwakilan di seluruh dunia. Kita sampaikan karena memang pada awalnya ada beberapa kasus yang mereka masih menanyakan ke kita. Nah, sekarang kita terima saja. Dan ada beberapa memang sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu saya kira kalau melihat tahapan waktu, kemarin kan Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya kira mungkin kami punya perkiraan mereka baru menyiapkan persyaratan kan. Nah, mungkin beberapa bulan ke depan kita akan mulai menerima permohonan itu. Ya mudah-mudahan mereka memanfaatkan momentum ini ya. Harus kalau mereka bisa memenuhi persyaratan karena pemerintah sudah membuka kesempatan untuk itu. Baik, luar biasa ini penjelasan Pak Baroto. Pak, sebagaimana kita ketahui kan kewarganegaraan itu bagi sebagian besar orang given, Pak ya. Termasuk Bapak, saya itu dapat warga negara given karena memang kita terlahir sebagai warga negara Indonesia. Sampai kadang kita lupa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Banyak menuntut haknya gitu, Pak ya. Nah, kalau kita lihat di berbagai media berita ada warga negara yang stateless ya. Stateless, kehilangan kewarganegaraan. Pak, apa sih manfaat yang terkandung dari identitas sebagai seorang warga negara itu, Pak? Sangat jelas. Kalau jadi begini, dalam satu warga negara itu kan di situ ada hak dan kewajiban, kan sudah pasti di situlah. Kita bicara hak saja, itu kan kewajiban negara kan. Hak warga negara, kewajiban negara. Nah, dengan warga negaraan yang jelas, maka dia mendapatkan hak yang jelas kan gitu. Perlindungan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kan, administrasi apapun, secara formal apapun kan dia, dan negara harus melindungi kan gitu loh. Itu kan kalau dia jelas warga negaranya kan gitu. Kemudian dari aspek geopolitik atau apapun kan ya itu kita tahu data penduduk kan gitu, data kependudukan, kemudian juga lalu lintas keluar masuknya negara kan itu sudah pasti. Apalagi saat ini kita ini tentu ini menjadi ranah Kemendagri ya. Ini kan kita mau strict NIK ya. Nah, kan ini single identity ya. Itu single identity number katanya. Nah, itu kalau benar-benar jalan kan ya memang status warga negara itu menjadi mutlak sangat penting sekali, dan itu tentunya menjadi kontrol bagi negara kan gitu. Negara kan sangat mengontrol sekali. Bagi negara itu kemudahan mengontrol, tapi juga seharusnya memang negara itu menjamin juga kalau dengan mudah, dengan pasti tentang status warga negara Indonesia, maka negara atau pemerintah juga punya kewajiban-kewajiban yang tentunya juga harus dilaksanakan itu. Nah, ini konsekuensi juga kan seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi seseorang itu kan mungkin saja kehilangan kewarganegaraan ya. Misalkan saya ini, saya sekarang sebagai warga negara Indonesia. Kapan saya bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia, Pak? Jadi begini, nah ini menarik isu kewarganegaraan ini menarik yang karena kalah populer dengan orang yang cara mendapatkan WNI, perkawinan campur, tapi kemudian berpotensi sekali jadi masalah. Nah, di Undang-Undang 12.006 itu diatur di pasal 23. Sudah sangat jelas di situ. Tentang kehilangan kewarganegaraan. Tentang kehilangan. Mungkin setidaknya ada 9 atau 9 posisi yang seorang itu bisa berpotensi menjadi hilang kewarganegaraan. Salah satunya ya memang mereka menyatakan sumpah setia pada negara asing, terus kemudian menjadi anggota angkatan bersenjata negara asing. Kemudian juga masuk ke dinas negara asing, yang dimana kalau dinas di Indonesia itu hanya boleh dimasuki oleh warga negara sendiri kan gitu. Misalnya pegawai negeri lah misalnya kan gitu. Atau dia tidak menolak menjadi warga negara asing, padahal kemungkinan itu bisa dia menolak. Misalnya kan ya ada negara tertentu yang menawarkan kan gitu. Sebenarnya dia bisa menolak. Banyak sekali ini. Kalau dia bergabung dengan kelompok tertentu gitu bisa juga ya. Bisa ya. Terus kemudian juga secara yang cukup dominan juga orang yang Indonesia ini kan berkewarganegaraan tunggal asasnya. Iya. Nah,
ketika dia mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, maka orang tersebut masuk kategori dinyatakan hilang kewarganegaraan. Jadi misalnya pada saat yang sama Pak Falas ini ya ke Singapura karena pemodal besar dikasihlah Paspor Singapura. Nah, ketika kami jumpai Pak Falas punya 2 paspor, maka masuk kategori orang yang hilang kewarganegaraannya. Itu secara otomatis menurut pasal 23. Nah, ini yang harus saya sampaikan juga. Rezimnya di Indonesia tentang kehilangan itu memang harus dilaporkan, Pak. Harus dimohonkan, itulah. Jadi kalau seseorang yang mau kehilangan, memang atas kehendak dirinya mau melepaskan kewarganegaraan, dia harus melapor. Harus melapor. Tidak, itulah sebenarnya ini aspeknya bukan masalah yuridis formalnya saja. Mungkin juga ini ada kaitannya dengan database juga. Jadi begini. Kami Kementerian Hukum dan HAM itu lembaga yang mengeluarkan SK orang itu dinyatakan hilang kewarganegaraan. Iya. Tapi kami tidak bisa serta-merta kalau yang bersangkutan ini belum pernah melaporkan atau belum pernah dilaporkan oleh instansi bahwa yang bersangkutan ingin meninggalkan WNI. Jadi mungkin saya singgung beberapa kasus waktu yang lalu ya. Mungkin kasusnya Bupati yang di NTT ya kan. Kemudian kasusnya Pak Joko Chandra. Kan menarik juga itu kan. Nah, itu sudah problematik, sudah ramai ini hilang atau tidak gitu loh. Nah, kalau saat itu juga kami cek, kalau belum pernah didaftarkan, maka kami tidak mencatat bahwa yang bersangkutan itu hilang kewarganegaraannya. Tetapi ketika ditemui di fakta bahwa dia pegang 2 paspor, ya dia masuk kategori orang kehilangan kewarganegaraan. Dan secara otomatis dia bukan warga negara Indonesia. Iya, karena menjadi asing. Walaupun dia tidak bermohon. Iya, baru ketahuan setelah itu. Memang prosesnya biasanya ya begitu. Waktu itu juga diikutin. Yang bersangkutan ada yang memohon, melepaskan. Terus yang ada juga yang disampaikan oleh kantor perwakilan. Tetapi kalau secara misalnya Pak Falas, si Ek lah, si Ek ini sudah hilang, pasti kami kalau saya cek di database tidak muncul karena dia tidak lapor. Nah begitu. Nah, inilah yang saya bilang dimensi lain selain legal formalnya adalah ini Pak, database Pak. Dan kami saat ini sedang mengupayakan ada integrasi data dengan negara-negara ya. Dengan negara dengan terutama mungkin kami dengan instansi terkait, Pak. Kalau bicara kewarganegaraan, bicara penduduk, ini tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM, di situ ada Kementerian Dalam Negeri, ada imigrasi, ada Kementerian Luar Negeri. Nah, saat ini kami sedang membangun integrasi itu. Luar biasa nih. Nah, itu yang Pak Baroto lagi bilang Kementerian Dalam Negeri, imigrasi, padahal dengan imigrasi satu kementerian gitu ya. Nah, susah tuh datanya. Ya karena memang loadnya luar biasa juga masing-masing ini. Pak, satu pertanyaan yang meneruskan yang tadi. Seseorang yang misalkan sudah kehilangan kewarganegaraan dengan terbukti dia memiliki paspor lain, apakah dia dapat kembali menjadi warga negara Indonesia? Oh, sangat mungkin. Dia melalui tahapan proses yang mana, Pak? Nah, kalau dia hilangnya itu kan mungkin karena mengikuti negara tertentu, karena mungkin aturan tertentu, dia bisa kembali lagi diatur. Itu ada aturannya. Tetapi kalau memang dia hilang seperti itu ya, ya dia karena memang sudah menjadi asing, dia harus naturalisasi. Oh, berarti prosesnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun harus berturut-turut. Tetap harus seperti itu. Wah, banyak sekali ya tentang kewarganegaraan ini, luar biasa ya. Kalau tidak dipahami, kita bisa kehilangan kewarganegaraan kita. Oh iya. Sangat mungkin. Dan ini baru diketahui kadang-kadang kalau lagi bermasalah nih Pak Falas nih, lagi bermasalah. Dan saya pikir juga masyarakat juga mulai harus aware terhadap hal itu. Dia harus peduli dengan isu-isu itu. Kadang-kadang mereka karena tidak punya masalah ya tidak peduli dengan regulasi kewarganegaraan kan gitu loh. Itu yang menjadi catatan kita sih sebenarnya. Baik, sahabat Falas, kita sudah mendiskusikan banyak hal dan tentunya isu-isu menarik terkait kewarganegaraan ini menjadi penting bagi kita. Kapan kita berpotensi kehilangan kewarganegaraan, bahkan anak-anak yang status kewarganegaraannya juga menurut Undang-Undang 2006 itu tidak berkesempatan, maka melalui PP 21 2022 diberikan kesempatan selama 2 tahun. Ya. Berarti tanggal 30 Mei 2024 31 Mei 2024 adalah deadline untuk proses tersebut. Ya. Nah, Pak, kita sekarang membahas sebuah isu yang
agak sensitif ya, Ya. soal kewarganegaraan ganda. Ya. Mungkin para diaspora kita Siap. ya yang banyak di luar negeri berpikir kenapa pemerintah Indonesia sangat tertutup dengan kewarganegaraan ganda tersebut, Pak. Mungkin bisa diberikan sebuah penjelasan kepada kita semua, Pak. Oke. Terima kasih Pak Falas. Jadi begini, ini kan memang saya kira kalau perkembangan, apalagi kebutuhan juga, ya apapun pilihan sistem kewarganegaraan sangat dimungkinkan. Saya agak mengikuti kebetulan di 2016 itu ada kongres pertama diaspora kalau nggak salah, dan saya ikutin terus itu. Ya bagi kita itu wacana yang terbuka saja. Apalagi dari kami dari aspek legal formalnya kan gitu loh. Politik kewarganegaraan bisa kemanapun. Nah, cuman untuk menentukan seperti itu kan tidak cukup di kita saja Pak. Tidak. Nah kan gitu. Kami mengikuti beberapa kali pertemuan di DPR, kemudian di situ tentunya ada banyak aspek keamanan, kemudian juga ternyata menyangkut juga aspek keperdataan, perpajakan juga. Nah, apakah kita sudah siap untuk itu? Gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya sih bukan kita tertutup, tidak sih dengan itu, karena kami juga selalu membuka diri untuk diskusi itu. Kami sangat akrab dengan kawan-kawan diaspora, tetapi justru kami memberikan, ya ini problemnya ini, selesaikan yang seperti ini. Anda harus aktif juga. Belum lama ini juga dari banyak angle lah, mereka itu harus melihat sebuah warganegaraan, keamanan, kemudian dari sisi misalnya tadi perdata. Kan gitu loh. Keperdataan kan ini nggak sederhana seperti kalau itu. ada permasalahan dia masuk rejim hukum mana gitu ya. Kan gitu. Nah, itu kan menarik juga terkait pajak, dia taat pajaknya ke siapa ya? Kan gitu. Kita juga butuh APBN untuk membangun. Betul. Dan itulah terutama di level undang-undang kan, di level undang-undang. Jadi kalau kami terbuka sih yang seperti itu, saya kira sah-sah saja. Apakah Asia Tenggara ada negara-negara yang menerapkan dui kewarganegaraan, Pak? Ada beberapa ya. Yang setahu saya kalau misalnya kayak India juga itu. Terus kalau di kita sih Singapura sih belum ya. Belum. Jadi memang untuk contoh kasus yang terdekat memang kami agak jauh memang contoh kasusnya itu ya India, kemudian Amerika seperti itu. Tapi untuk proses sampai ke DUI itu kan mungkin ya mereka lebih panjang ya. Mereka kayak Amerika bisa menjadi DUI itu. Mungkin sejarahnya panjang sekali, bisa dengan pertimbangan juga yang sudah dikaji sedemikian rupa kan? Ya, terus mungkin perangkatnya baik itu hukum atau apapun sudah siap kan gitu loh. Pak Baroto, ada satu pertanyaan yang agak keluar konteks ya, mengenai kewarganegaraan ini. Orang berpikir tentang citizenship dan citizen world gitu ya. Ke depan mungkin dengan berkembangnya teknologi ya, seperti metaverse akhirnya membuat orang tidak perlu lagi hadir secara fisik, ya bisa hadir di berbagai tempat secara virtual. Tentunya orang berpikir bahwa negara itu tanpa batas, sehingga masyarakat dunia juga berpikir ya warga negara itu adalah warga negara dunia, bukan lagi warga negara suatu negara. Pandangan Bapak nih tentang citizen world, mungkinkah Indonesia akan menuju ke arah sana? Cuman saya bilang prosesnya itu loh, proses kesananya itu yang kemudian tantangannya luar biasa. Tantangannya nggak sederhana seperti itu. Tapi kalau saya melihat sih proses ke arah sana itu seberapa persen ada Pak? Ada ya. Termasuk coba Anda bayangkan nih, dulu saya nggak terbayangkan, misalnya kita sekarang dengan gampang kita ke Singapura, ke Malaysia dengan gampang sekali. Dulu kan tidak demikian, harus kita ngurus visa proses. Nah, kemudian juga yang saya hadapi Pak Falas sekarang sudah biasa Pak. Secara fakta orang bekerja di luar negeri itu sudah sangat biasa, meskipun tetap warga negara Indonesia. Betul. Nah, tetap WNI. Dan Anda bayangkan kalau kita bicara contoh ini, mudik lah. Mudik itu antar daerah. Tapi sekarang ini mudik antar negara juga ada. Negara sudah sangat lazim. Sangat lazim. Sepanjang itu di bawah kantor ya. Nah, sekarang itu sangat lazim. Jadi memang gini. Pertama, dan ini selalu saya sampaikan, saya konsisten juga, ini kita ini harus siap dengan itu. Jadi itu harus siap, terutama masyarakat kita. Tidak ada yang tidak mungkin Pak ya. Kita harus siap. Termasuk wacana misalnya
pernikahan dengan orang asing, ya itu sah-sah saja. Kita harus siap dengan itu. Baik. Hanya kemudian perlindungan dan kepastian ini yang harus kita kawalkan gitu loh. Baik. Karena memang tuntutan yang seperti itu. Baik. Pak Baroto, saya masuk kepada pertanyaan terakhir, Pak. Apakah dalam waktu saat ini atau ke depan sedang disusun atau berpikir disusun sebuah aturan mengenai pewarganegaraan atau kewarganegaraan untuk mengantisipasi terkait meluasnya pemahaman tentang kewarganegaraan? Oke, jadi gini, Undang-Undang Kewarganegaraan itu di bawahnya kan ada PP dan PP cuman PP 21 tadi yang baru ya, tapi di bawahnya ini ada beberapa permen. Beberapa permen. Nah, permen ini yang sedang kita sesuaikan. Terutama misalnya karena adanya PP baru. Yang kedua juga kita siapkan semua ini sudah online, Pak. Ini PP yang permen yang lama kan memang produknya masih manual. Nah, sekarang ini saat ini sedang kita proses untuk online semua. Misalnya dari Kanwil yang dulu disampaikan manual ke Kementerian Hukum dan HAM, sekarang sudah online, paperless lah. Nah, ini sedang kita lengkapi dengan beberapa keputusan Kepmen lah. Nah, itu saja yang kita lakukan. Jadi prosesnya ke arah digital, Pak ya. Ya, jadi digital. Sudah dokumen itu tidak tercecer kemana-mana. Nah, dan bagus. Kita semangkanya integrasi, Pak. Semangkanya integrasi. Jadi proses yang kita lakukan sekarang ini, kita sudah membuka diri dengan integrasi. Baik, bagus sekali, Pak. Kalau boleh pun sudah ada sebuah aplikasi ya yang mengatur berapa lama di kantor wilayah, di Sesnek, Kominfo, DPR, dan sebagainya gitu, Pak ya, dengan durasi waktunya. Mungkin ada reminder dan sebagainya. Betul. Sehingga akan memberikan kepastian kepada para pemohon kapan dia mendapatkan status kewarganegaraannya. Begitu, Pak ya? Ya. Jadi ini sekarang ini begini, Pak Falas, khususnya tentang aplikasi lah. Sebenarnya masing-masing sudah punya aplikasi, tapi belum terintegrasi. Nah, itu. Dan proses pengintegrasian juga nggak sederhana, karena ini loadnya juga nggak kecil kan gitu loh. Ini ternyata butuh treatment khusus. Nah, kadang-kadang mungkin agak sedikit tertinggal yang begini. Kenapa nggak dari dulu atau apa? Nah, itu saya kira problem bersama ini. Baru dengan Kemenlu, dengan Kemendagri, dengan Sesnek, nah gitu itu. Dengan BIN terutama. Nah, ini sedang kita bangun ke arah sana, Pak. Butuh kepastian juga untuk kapan selesai proses litsus dan sebagainya gitu, Pak ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Baroto. Sahabat Falas, kita sudah menyelesaikan diskusi kita dan menikmati pembicaraan penjelasan yang sangat rinci dari Pak Baroto, Direktur Tata Negara terkait pewarganegaraan, kewarganegaraan. Masih ada kesempatan kepada setiap anak yang belum memiliki kewarganegaraan, karena pemerintah hadir dengan PP 21 tahun 2022. Segera proses permohonan Anda supaya memiliki kepastian tentang kewarganegaraan. Ingat, batas waktu hanya sampai tanggal 31 Mei tahun 2024. Ya. Pak Baroto, terima kasih sudah hadir di Falas Talk dan memberikan penjelasan yang lugas dan terinci sekali. Tentu sangat bermanfaat kepada sahabat Falas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan berikan tanggapan supaya selalu mendapatkan notifikasi untuk konten diskusi terbaru. Sampai jumpa di Falas Talk episode berikutnya.